الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia, bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ikhwatul iman jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang mencerminkan sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu syariat yang menjadi satu di antara rukun Islam yang kita yakini adalah puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum umat Muhammad. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setiap Jumat kita diingatkan sebagai rukun khutbah oleh khatib yang bertugas untuk mengingatkan pada jamaah dan dirinya sendiri, di antaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika ayat ini turun, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul dalam makna hadisnya, "Bagaimana ya Rasul memahami bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallah haqqa tuqatih alla ta'siyallah tarfata 'ainin." Kalau engkau ingin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Maka sahabat ini menjadi berat, Pak, mendengar jawaban yang sangat luar biasa dari Nabi, sehingga beliau ini bertanya, menanggapi, "Ya Rasul, kalau panjenengan adalah orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan dan dosa dan salah, bagaimana dengan kami ini yang tidak maksum?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah yang lain, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah sekuat tenagamu. Kalau dalam perintah kita masih bisa melaksanakan yang wajib, maka fokuslah kepada yang wajib itu. Syukur-syukur bisa ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau yang haram, urusan haram memang sudah
sewajarnya dan seharusnya kita menghindarinya sekuat tenaga. Kalau dalam ketakwaan, setiap orang akan berbeda, sehingga dikatakan kemuliaannya di sisi Allah seorang hamba itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, atau bukan yang paling berpengaruh di masyarakat dan lain sebagainya. Ikhwatul iman jamaah sekalian, takwa itu definisinya adalah imtithal awamirih, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinab nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa itu juga didasari dalam melaksanakan perintah Allah harus karena Allah. Dalam menjauhi larangan Allah juga karena Allah. Bukan misalkan kita ini tidak mau makan, kemudian kenapa kamu tidak mau makan babi? Jawabannya, saya takut terkena cacing pitanya. Itu jawaban ketiga atau jawaban kelima. Tapi jawaban yang pertama bagi seorang yang bertakwa, yang menjadi ciri khas orang yang bertakwa adalah selalu diawali dengan karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala ditanya, kenapa engkau tidak mau pacaran? Saya bertanya kepada mahasiswa itu, kenapa adik-adik ada yang enggak pacaran? Acung, kenapa kamu enggak pacaran? Jawabannya variatif. Ada yang menjawab, saya tidak boleh pak, oleh orang tua. Kalau sampai ketahuan pacaran, dihapus dari kakak. Wah, repot, enggak jadi dapat warisan. Ada juga yang nanya, kenapa kamu tidak mau pacaran? Karena saya ingin fokus kuliah pak. Bagus, jawabannya bagus. Tapi ciri khas orang bertakwa itu, ketika ditanya, kenapa engkau tidak pacaran? Apa tidak laku? Atau memang tidak ada yang minat sama kamu? Jawabannya, saya ini pak, walaupun jelek-jelek begini, yang antri banyak. Gitu. Hanya saja pak, saya tahu, wala taqrabuz zina, kata Allah dalam Al-Quran, jangan engkau dekati zina. Orang bertakwa itu pak, melihat perintah Allah, melihat larangan Allah, yang terbesit di hadapannya adalah karena Allah ketika melaksanakan perintah, karena Allah ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, perintah puasa ini bagian dari ketakwaan. Karena kita berusaha tunduk terhadap aturan Allah, apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang tidak dilaksanakan. Walaupun normalnya di waktu siang kita makan siang, di waktu pagi mungkin ngopi, di waktu sore pulang kerja ngopi lagi. Tapi Ramadan ngopinya dipindah di waktu sahur, ngopinya dipindah setelah tarawih sambil nanti tadarusan. Masya Allah, itu orang yang bertakwa. Kemudian dalam hadis-hadis disebutkan bahwasannya tatkala kita ini ingin melaksanakan semua perintah-perintah Allah ini dan menjauhi larangan-larangan Allah ini, selain kita berusaha mengetahui mana keilmuannya, mana yang halal, mana yang haram, karena dikatakan orang yang tidak berilmu maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya orang yang disebut derajatnya ulama itu, dia harus memiliki ilmu khususnya dalam syariat Islam yang mendalam. Kemudian seorang yang akan bergelar ulama itu selain berilmu, mengamalkan ilmunya dan memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya pintar saja pak, hafal dalilnya, hafal ayatnya, hafal hadisnya, belum tentu bisa melaksanakan. Maka dari itu bukan hanya berusaha saja, tapi bertakwa kepada Allah itu selain berilmu sehingga dia tidak tergelincir terhadap kemaksiatan, terhadap keharaman, dia juga meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Ya Allah, berikan kami ini ya Allah derajat ketakwaan, berikan kami hidayah, berikan kami ini harga diri yang luar biasa di hadapan-Mu dan di hadapan para malaikat-Mu. Pokoknya orang yang bertakwa ini Pak juga harus seimbang antara usaha dan doa. Kenapa dikatakan orang yang bertakwa itu harus berilmu? Karena tidak mungkin orang mau bertobat kalau dia tidak tahu ilmunya. Yang lebih parah lagi ketika dia melanggar hukum Allah, dia merasa itu suatu yang sah-sah saja. Misalkan dia beli emas ke toko emas, kemudian waktu beli emas cocok dengan kalung atau anting, kemudian bilang ke penjualnya, ini berapa harganya? Ini 10 juta katanya. Wah, saya cuman bawa uangnya 7 juta nih Om, saya bayar sekarang ya 7 juta, nanti besok atau minggu depan saya lunasi 3 jutanya. Karena dia tidak tahu ilmunya, mungkin itu hal yang biasa, saya beli kok. Tapi kalau dia tahu ilmunya, hal tersebut adalah suatu praktek riba, yang mana Allah haramkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dia anggap itu jual beli karena dia membeli, nggak mencuri. Tapi kalau urusan emas harus kontan, harus takobut, harus di tempat itu terselesaikan. Tidak boleh yang namanya besok ya, bulan depan ya pelunasannya. Itu ikhwatal iman. Sama dengan orang yang katanya berbisnis, nih kamu tak kasih modal ya, akhirnya dia berbisnis dengan modal itu. Ini curhatannya jamaah gitu. Dia berbisnis dengan Pak Haji gitu. Seakan-akan haji itu jaminan orang bertakwa. Tidak harus Pak. Bisa jadi hanya itu sudah pangkat 3 karena 3 kali haji, tapi takwanya enggak pangkat 3. Bisa jadi karena kebodohan tadi. Kemudian kata Pak Haji, ini tak kasih modal, kamu bisnislah. Karena bisnisnya mungkin urusannya ketika Idul Fitri atau Ramadan ini adalah bisnis yang tahunan sifatnya, dikasih modal 100 juta. Kemudian untung tahun ini, akhirnya tahun depan bisnis lagi, dikasih modal lebih banyak lagi sama Pak Haji. Ternyata bangkrut alias rugi. Akhirnya Pak Hajinya bilang, mana duit saya yang saya kasih modal 150 juta itu? Kata orang ini, loh Pak Haji, bukannya itu modal, bukan hutang. Loh saya makanya nggak mau tahu, pokoknya saya ngasih ke kamu 150 juta kembalikan. Loh katanya mudoroba, katanya bagi hasil. Kalau bagi hasil, untung bareng, bangkrut ya bangkrut bareng. Tidak boleh awalnya akadnya bagi hasil, kemudian ketika bangkrut kembalikan modalnya. Pokoknya saya ngasih modal 100 juta, kembalikan 100 juta. Ini namanya penipuan ini kalau dalam urusan syariat. Seakan-akan awalnya mudharabah akadnya, tapi ketika bangkrut suruh kembalikan alias jadi hutang piutang. Ini khotul iman salah satu contoh. Orang bertakwa itu harus benar-benar disertai dengan ilmunya, disertai dengan usaha dan doa untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka duduk kita di majelis ilmu itu sama pentingnya dengan duduk kita untuk tilawah, untuk kita ini berzikir, sama. Karena untuk jadi orang takwa itu tidak cukup hanya berzikir saja, harus juga disertai dalam urusan keseharian kita dengan ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ilmu itu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Saya tutup dengan suatu hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita bahwasannya ittaqullah wa sallu khamsakum, bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan sholat 5 waktu, wasumu syahrakum, dan juga berpuasalah di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum,
Jangan lupa juga tunaikan zakat hartamu, karena zakat bukan hanya zakat fitri tapi juga zakat mal. Wa ati'u umara'akum, patuhi perintah-perintah pimpinanmu selama itu tidak melanggar terhadap hukum-hukum Allah. Maka kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Dalam Al-Qur'an pun banyak tatkala kita ingin mengetahui ciri-ciri orang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah kita akan mendapatkan 5 ayat itu tentang orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surganya Allah dan maghfirahnya, yang mana nantinya Allah menyiapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Lalu disebutkan ciri-ciri orang bertakwa di situ, di antaranya adalah di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang mana mereka yang bisa berinfak di waktu sulitnya, di waktu lapangnya, di waktu kayanya, di waktu miskinnya, atau di waktu sehatnya, di waktu sakitnya, tetap dia berinfak. Entah itu nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah. Nafkah yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah yang sunnah berbagi dengan para mustahikin. Termasuk zakat mal, zakat fitrah, itu adalah infak yang wajib. Begitu juga mampu memaafkan saudara-saudaranya yang bersalah kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kita dengan ibadah puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, semakin dekat dengan Allah, semakin yakin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.